Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Milanda dengan BP 1710843013. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Efektivitas Program Prestasi Jiwa Kelurahan Siaga Sehat Jiwa dalam meningkatkan kesadaran pasien gangguan jiwa di Puskesmas Nanggalo, Kota Padang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari saya. Selanjutnya saya ingin berterima kasih juga kepada pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA. Yang pembimbing dua saya adalah Ibu Dr. Ria Aryani MSI. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu banyaknya kasus kesehatan jiwa yang terlantar yang ada di wilayah puskesmas yang membuat salah satu perawat puskesmas Nanggalo menciptakan sebuah inovasi yang diberi nama Prestasi Jiwa. Program ini lahir untuk memberikan layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas yang sebelumnya belum tersedia. Pada tahun 2016 ada sebanyak 107 kasus dan yang patuh minum obat hanya 21 orang. Dari perbandingan data tersebut, membuat puskesmas yakin perlu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan memberikan pendampingan pasien agar dapat rutin minum obat. Program Prestasi Jiwa pada tahun 2019 terpilih dalam kompetisi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Puskesmas Nanggalo sebagai pelaksana program melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk mencapai tujuan program yang lebih maksimal. Instansi yang bekerjasama adalah Kelurahan Kuropagang yang merupakan lokasi pelaksana program dan Kecamatan Nanggalo karena Puskesmas Nanggalo berada di kawasan wilayah Kecamatan Nanggalo. Program Prestasi Jiwa dilaksanakan oleh Camat Nanggalo sebagai pembina program dan penanggung jawabnya adalah Lurah Kuropagang, pendamping programnya yaitu Kepala Puskesmas Nanggalo, dan juga pelaksana program adalah perawat Puskesmas Nanggalo dan kader sejiwa yang berjumlah 11 orang yang bertugas memberikan pendampingan kepada pasien gangguan jiwa dalam minum obat. Kader sejiwa berasal dari masyarakat yang telah dibekali pelatihan tentang kesehatan jiwa sebelumnya. Fenomena empiris dan fenomena teoritis dari penelitian ini adalah tidak tersedianya obat yang memadai untuk pelayanan kesehatan jiwa. Selanjutnya, masih adanya stigma buruk terhadap ODGJ di masyarakat. Selanjutnya, kurangnya kesadaran minum obat oleh pasien jiwa. Yang selanjutnya, efektivitas program Prestasi Jiwa yang dilihat dari sisi pemahaman program, yaitu berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia atau pelaksana program dalam menjalankan tugasnya belum maksimal dalam memantau semua pasien terkait keteraturan minum obat. Selanjutnya, dari sisi tercapainya tujuan, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kesehatan jiwa di Puskesmas Nanggalo dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2021 terus meningkat. Pada tahun 2018, total kasus kesehatan jiwa berjumlah 128 kasus. Tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu 161 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 81 kasus dan terakhir 2021 sebanyak 113 kasus. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program Prestasi Jiwa dalam meningkatkan kesadaran pasien gangguan jiwa yang ada di Puskesmas Nanggalo, Kota Padang. Tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi efektivitas program Prestasi Jiwa dalam meningkatkan kesadaran pasien gangguan jiwa di Puskesmas Nanggalo. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik dalam konsentrasi manajemen publik. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan informasi, referensi, dan menyumbangkan pemikiran kepada organisasi terkait, khususnya Puskesmas Nanggalo Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran pasien gangguan jiwa di Puskesmas Nanggalo. Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan yang dipakai adalah yang pertama, penelitian dari Kartika Febri Yuliani pada tahun 2017 dengan judul Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis atau P2KM di Kota Bandar Lampung. Yang kedua adalah penelitian dari Debbie Rahmawati pada tahun 2018 dengan judul Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa dengan studi kasus pasien skizofrenia di Rumah Sakit Gerahsia Yogyakarta. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Andri Valdi pada tahun 2021 dengan judul
implementasi kebijakan penanggulangan pasung pada orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten 50 kota. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengukuran efektivitas oleh Edi Sutrisno. Ada 5 variabel dari teori ini. Yang pertama, pemahaman program, yang merupakan kemampuan dari pelaksana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau target group dalam program. Yang kedua adalah tepat sasaran, yaitu merupakan ketepatan program dalam mencapai tujuan atau kelompok sasaran yang sudah ditetapkan sejak awal. Yang ketiga adalah tepat waktu, yaitu terlaksananya program sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah tercapainya tujuan, merupakan seberapa banyak tujuan-tujuan yang sudah tercapai pada hari pelaksanaan program. Yang kelima adalah perubahan nyata, yaitu sejauh mana program memberikan suatu efek atau dampak pada masyarakat. Skema pemikiran dari penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut. Definisi konsepnya dari penelitian ini, yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah mencapai tujuan dengan tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian pilihan atau pemilihan teknik dan mengambil keputusan dari beberapa pilihan yang berbeda. Yang kedua adalah efektif, yaitu pencapaian suatu tujuan atau sasaran dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan tanpa memusatkan perhatian pada semua biaya yang telah ditimbulkan. Yang ketiga adalah pelayanan publik, yang merupakan aktivitas individu, kelompok, dan organisasi baik secara langsung ataupun secara implisit untuk mengatasi permasalahan. Pelayanan menawarkan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dari segala bidang. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan dan standar pertolongan yang baik dengan menggunakan sumber daya potensial yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas dengan cara yang masuk akal, berguna, menarik, serta dilengkapi dengan aman, cukup, sesuai dengan norma, etika, pedoman, dan sosial budaya dengan mempertimbangkan titik batas dan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Definisi operasional dari penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut. Bab ketiga adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga teknik pemilihan instrumen, yaitu dengan metode pervasive sampling. Yang selanjutnya adalah peranan peneliti, yaitu peneliti sebagai instrumen utama. Yang selanjutnya adalah proses penelitian yang dimulai dari observasi awal, studi literatur, wawancara, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah unit analisis, yaitu lembaga. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik caption data, yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber. Bab selanjutnya adalah bab 4, yaitu deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama adalah gambaran umum Kelurahan Kurawapagang. Kelurahan Kurawapagang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Nanggalo dengan luas wilayah sebesar 2,85 km persegi. Kelurahan Kurawapagang terdiri dari 8 RW dan 46 RT. Kelurahan memiliki tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat paling bawah, melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh wali kota dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Yang kedua adalah gambaran umum Puskesmas Nanggalo. Puskesmas Nanggalo adalah salah satu pusat layanan kesehatan masyarakat yang berada di Kecamatan Nanggalo dengan wilayah kerja mencakup 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kurawapagang, Kelurahan Surawapagang, dan Kelurahan Goronlaweh. Puskesmas Nanggalo berada di Perumahan Siteba nomor 13, Kelurahan Sorogadang dengan luas 15,7 km persegi. Puskesmas Nanggalo memiliki beberapa jenis pelayanan kesehatan, salah satunya adalah polijiwa sebagai bentuk kegiatan dari program Rasa Sejiwa. Bab kelima adalah temuan dan analisis data. Ada 5 variabel dari temuan dan analisis data ini. Yang pertama adalah variabel pemahaman program dengan indikator kemampuan sumber daya manusia. Dengan hasilnya, kader sejiwa sebagai pelaksana program mendapatkan pelatihan tentang kesehatan jiwa dengan narasumber ahli dari Poltekkes Kemenkes Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Dengan adanya pelatihan menambah wawasan kader mengenai kesehatan jiwa yang terbukti dari hasil pretest dan post-test. Dengan adanya tes tersebut dapat melihat sejauh mana pelatihan berdampak terhadap pengetahuan kader tentang kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan program. Yang kedua, selanjutnya kader jiwa juga dibekali dengan buku pemantauan minum obat dan buku paduan kader sebagai penunjang pekerjaan kader di lapangan.
Selanjutnya, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Puskesmas Nanggalo sekali dalam sebulan untuk melihat kinerja kader dan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan. Variabel yang kedua adalah tepat sasaran dengan indikator sasaran program sesuai target. Dari hasil pelayanan kesehatan keseluruhan Puskesmas Nanggalo pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa dari 116 orang sasaran awal ODGJ, terdapat 99 ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan atau sebesar 85,3%. ODGJ yang tidak mendapat pelayanan kesehatan merupakan pasien yang masih susah untuk dibujuk berobat ke puskesmas dan keluarga yang mengabaikan kesehatan pasien. Dari ketiga kelurahan yang ada di Puskesmas Nanggalo, Kurang Kuropagang memiliki presentasi paling banyak, yaitu sebesar 93,9%, yang artinya pasien kesehatan jiwa di Kurang Kuropagang lebih patuh dan rajin ke puskesmas untuk memperoleh layanan kesehatan. Banyak presentasi pasien kesehatan jiwa Kelurahan Kuropagang mendapatkan pelayanan juga terbantu dengan adanya peran dari kader jiwa untuk terus mendorong dan memberikan pendampingan kepada pasien. Variabel yang ketiga adalah tepat waktu dengan indikator ketepatan waktu pelaksanaan. Dengan hasilnya, pelaksanaan program berbasis jiwa sudah dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu dilihat adanya poli jiwa yang bisa diakses setiap hari oleh pasien ODGJ di Puskesmas Nanggalo, serta adanya posyandu jiwa yang dilaksanakan sekali dalam sebulan di wilayah Kelurahan Kuropagang. Namun, pelaksanaan posyandu sempat terhenti pada saat pandemi COVID-19 dan seluruh proses pelayanan kesehatan jiwa dialihkan sepenuhnya ke Puskesmas Nanggalo. Variabel keempat adalah tercapainya tujuan dengan indikator meningkatnya kesadaran minum obat. Kesadaran pasien jiwa untuk minum obat semakin meningkat dengan adanya peran kader jiwa sebagai pendamping dan mendorong pasien untuk rutin minum obat. Ketersediaan obat di Puskesmas Nanggalo juga memadai untuk diberikan kepada pasien, tetapi ada obat-obatan yang dengan dosis tertentu yang tidak tersedia di puskesmas sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit jiwa HB Seanin untuk mendapatkan obat. Namun setelah proses pengobatan selesai, pasien akan dirujuk kembali ke Puskesmas Nanggalo dan akan dipantau oleh Puskesmas Nanggalo dengan bantuan kader jiwa. Namun dalam pelaksanaan program, terdapat kendala yang terjadi di lapangan, yaitu kurang terjalinnya kerjasama antar lintas sektor yang sebelumnya sudah sepakat untuk menjalankan program. Hal itu terkait dengan komunikasi antar kedua belah pihak yang tidak berkelanjutan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Variabel yang kelima adalah perubahan nyata dengan indikator meningkatnya motivasi hidup. Pemberian motivasi dilakukan oleh perawat CMHN kepada setiap pasien yang datang berobat ke puskesmas. Hal itu juga berkorelasi dengan jumlah kunjungan pasien jiwa dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang terus meningkat, yang menandakan keseriusan penanganan kesehatan jiwa di Puskesmas Nanggalo, serta memberikan motivasi yang positif juga memicu keseriusan dalam diri pasien untuk terus berobat secara teratur. Bantuan kader jiwa juga sangat berpengaruh terhadap pasien jiwa untuk bisa beraktivitas secara normal. Indikator yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian dalam diri pasien timbul ketika dia rutin dan patuh untuk minum obat. Karena dengan rutinnya pasien minum obat bisa mengontrol emosi dan perilakunya sehari-hari. Perawat dan juga kader membantu pasien untuk belajar mengontrol emosi sendiri dan mengajarkan juga bagaimana cara mengatasi masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Bab ke-6 adalah penutup. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program basis jiwa di Puskesmas Nanggalo dan khususnya di Kelurahan Kuropagang sudah dikatakan efektif. Terbukti dari 5 variabel yang diukur sudah berjalan secara maksimal sebelumnya. Namun ada kendala pada saat pandemi COVID-19 dengan ditutupnya posyandu jiwa dan juga kendala lain adalah dengan kerjasama antar lintas sektoral yang belum maksimal. Saran, yang pertama adalah perlunya komunikasi yang lebih intens dengan sesama sektor yang terlibat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan program. Yang kedua, menjalankan sosialisasi secara berkesinambungan antar lintas sektor untuk menjalin kerjasama yang lebih optimal. Yang ketiga, menambah kuantitas kader sehingga semua ODGJ yang berada di wilayah Puskesmas Nanggalo, khususnya di Kelurahan Kuropagang, bisa terjangkau dan dapat dikembangkan di kelurahan lain yang ada di Puskesmas Nanggalo seperti Kelurahan Surogadang dan Kelurahan Gunung. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.